Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asroful Laili, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia, yakni tarekat Tijaniyah. Adapun untuk mempermudah pembahasan kali ini, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian seperti yang pertama, biografi dari Syekh pendiri Tarekat Tijaniyah, yang kedua adalah silsilah dari Syekh Ahmad Al-Tijani, dilanjutkan dengan proses berdirinya Tarekat Tijaniyah, yang keempat adalah perkembangan dari Tarekat Tijaniyah, dan yang kelima adalah ajaran di dalam Tarekat Tijaniyah. Dari Syekh pendiri Tarekat Tijaniyah yaitu Syekh Ahmad Al-Tijani dengan nama lengkap Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar Al-Tijani. Sebagaimana yang tercantum dalam video, beliau adalah putra dari ibunya yaitu Sayyid Aisyah binti Abdullah Al-Sanusi Al-Tijani dan ayahnya bernama Muhammad bin Mukhtar. Berikut merupakan beberapa pencapaian yang telah berhasil diperoleh oleh Syekh Ahmad Al-Tijani sejak usianya yang masih belia, di mana beliau telah mampu mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, mampu menghafal Al-Quran hingga beliau mampu menjadi tokoh yang sangat besar di usianya yang masih sangat muda saat itu. Usia yang ke-31 tahun, Syekh Ahmad Al-Tijani juga mulai mengamalkan ilmu-ilmu kesufian dan kewaliannya. Hingga pada usia ke-46 tahun, barulah beliau sibuk menenggelamkan diri dalam amalan-amalan para wali. Hingga berkunjung ke berbagai negara untuk memperdalam ilmu dan menjalin silaturahim dengan wali-wali besar di sana. Berikut merupakan silsilah dari Syekh Ahmad Al-Tijani yang terhubung kepada Rasulullah SAW dari ayahnya. Berdirinya Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah banyak sekali mendapat pengaruh dari tarekat-tarekat sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Syekh Ahmad Al-Tijani memang sering sekali mengikuti ajaran atau amalan tarekat-tarekat lain hingga akhirnya beliau mendirikan tarekatnya sendiri setelah mendapatkan ajaran secara langsung dari Rasulullah SAW. Sebelum akhirnya Al-Udwa, Syekh Ahmad Al-Tijani telah melakukan banyak sekali perjalanan dalam hidupnya yang dibagi menjadi beberapa fase. Seperti fase yang pertama yaitu fase menuntut ilmu syariat. Sebagaimana berikut yang tertera di layar. Bahkan dalam Al-A'lam dikatakan bahwa Syekh Ahmad Al-Tijani adalah seorang ahli fikih yang bermadzhab Maliki serta menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu ushul, fikih, sastra, dan juga tasawuf. Fase yang kedua adalah fase menuntut teori-teori ilmu tasawuf yang dimulai ketika usianya memasuki 21 tahun. Selanjutnya adalah fase pengembangan dakwah. Dalam fase ini, Syekh Ahmad Al-Tijani pergi ke Fes Maroko untuk melakukan beberapa pembenahan kemerosotan akidah dan nilai-nilai ibadah di sana, dan juga untuk mengembangkan dakwahnya.
Dalam proses pembentukannya, tarekat ini menggunakan sistem barzaki atau sistem di mana ajaran dalam suatu tarekat tidak berasal dari syekh atau guru-guru tarekat lain, melainkan langsung bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa bertemu dengan Rasulullah dan juga mendapatkan talqin dari Rasulullah, akhirnya Syekh Ahmad Al-Tijani memiliki keinginan untuk mulai menyebarkan ajaran tersebut dan mulai memikirkan untuk mendirikan tarekat Tijaniyah. Berikut merupakan proses perkembangan dan penyebaran tarekat Tijaniyah yang memiliki ciri salah satunya menolak terhadap sisi ekstatik dan metafisis Sufisme dengan sosok Syekh Ahmad Al-Tijani yang memiliki akhlakul karimah, serta zikir tarekat Tijaniyah sebagaimana dalam tarekat Idrisiyah lebih menitik beratkan pada kesatuan dengan ruh Nabi Muhammad SAW sebagai ganti wujud persatuan diri dengan Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat ini mulai masuk ke berbagai daerah, termasuk salah satunya di daerah asal lahirnya di Afrika, hingga salah satunya masuk ke dalam Indonesia. Kurang dapat diketahui secara pasti kapan tarekat ini masuk ke Indonesia, namun menurut sejarah yang paling kuat disebutkan bahwa tarekat ini kemungkinan masuk pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1918 sampai 1921 Masehi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa amalan atau ajaran dalam tarekat Tijaniyah langsung bersumber kepada Nabi Muhammad SAW dalam pertemuannya dengan Syekh Ahmad Al-Tijani. Yang pertama ada wirid lazimah. Selanjutnya ada wirid wazifah. Dan yang ketiga ada wirid hailallah, yang merupakan wirid yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat setelah sholat asar dengan cara membaca La ilaha illallah secara berjamaah sampai datangnya waktu maghrib. Dan berikut merupakan syarat-syarat untuk masuk ke dalam tarekat Tijaniyah, yang setidaknya terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi, yang apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka orang tersebut sudah bisa ditalkin oleh seorang muqaddam atau seseorang yang mendapat kepercayaan untuk mentalkin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.